kemudian saya melakukan beberapa aktivitas pelayanan-pelayanan bersama beberapa lembaga yang ya Tuhan fisikan untuk saya bisa terlibat di dalamnya dan Tuhan mempercayakan beberapa hal yang saya kerjakan pada saat ini begitu. Dan saya mau berbagi sedikit ya tentang firman Tuhan dan semoga ini boleh menyegarkan setiap kita ya untuk proses kita ini. Nih kontak saya ini istri saya, Vika. Vika asli Malang dan itulah kenapa kami tinggal di Malang. Kami tinggal di kampung halaman ya, di kampung halaman istri. Nah, lalu ini beberapa lembaga yang saya layani, ada GKI dan terakhir saya pelayanan di Bina Warga. Lalu ada beberapa lembaga lain yang saya juga terlibat sampai dengan sekarang. Di Bina Warga masih sesekali bantuin pembinaan-pembinaannya begitu. Lalu juga saya terlibat di tim Ceria Indonesia untuk psikososial anak-anak korban bencana. Ini beberapa aktivitas saya di beberapa lokasi bencana untuk hibur adik-adik ya di lokasi bencana. Bersama dengan jaringan peduli anak bangsa, saya terlibat untuk bantuin sinode-sinode di berbagai tempat di Indonesia untuk mewujudkan gereja ramah anak. Syukurnya setelah panjang hampir 5 tahun saya terus menggaungkan ini, tahun ini Sinode Wilayah Jawa Barat udah komit untuk bisa mewujudkan namanya Safe Church. Ya, Safe Church ini nanti akan juga pasti Bapak dan Ibu dengar dalam proses bersama dengan GKI ya. Saat ini saya terlibat di Lembaga Penerjemahan Alkitab di suku-suku Indonesia. Saya di bagian penggunaan Alkitab. Saya kepala departemen di Kartidaya penggunaan Alkitab. Dan kalau ke daerah-daerah biasa saya bantu mereka untuk bisa memaksimalkan penggunaan Alkitab dengan berbagai metode ini gaya-gayaan untuk bikin proses menggali Alkitab menyenangkan ya. Lalu saya terlibat juga dengan Laham Preaching. Saya adalah koordinator dari Indonesia dan Malay Speaking Country di Timor Leste, Brunei maupun juga di Indonesia dan Malaysia Timur. Sekali saya terlibat di negara-negara Asia Tengah, di Bangladesh, di Pakistan, Nepal, dan sekitarannya. Nah, apa yang saya akan bagikan sebenarnya berbasis pada metode yang Langham Preaching punya, dan saya mengemasnya menjadi lebih simpel untuk kita bisa sama-sama gali firman ya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, saya mau mengawalinya pembinaan penggalian Alkitab ini dengan bertanya ya ke Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu disuruh memberikan makanan setiap hari kepada anak Bapak dan Ibu begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu adalah pemberita firman di altar keluarga begitu. Setiap hari Bapak dan Ibu akan memberitakan firman dan itu bagaikan memberi makanan begitu. Makanan nomor berapa yang Bapak Ibu akan berikan setiap hari ke anak-anak? Ada yang punya pendapat? Kalau setiap hari suruh kasih makan, makanan yang mana nih? Boleh open mic, boleh. Chat, boleh. Nomor 1, nomor 2, 3. nomor 3. Terima kasih loh. Wah, nomor 3 ya. Ada yang nomor lain? Nomor Variasi. 2, Pak. Nomor 2 ya. Wah, nomor 2 ada juga. Kalau saya, ada juga yang chat nih ya. Oh, ada yang nomor 3 juga nih ya. Cornel nomor 3 juga. Waduh. Saya suka nomor 1, apalagi pakai nasi panas, sambal. Oh, kayaknya dahsyat banget ya. Enak banget itu ya. Tapi kalau saya makan setiap hari nomor 1, waduh, kayaknya bisa darah tinggi ya. Begitu juga nomor 2 ya. Nomor 2 nggak rusak ininya, nutrisinya, omega 3-nya. Karena nggak ada proses masak ya. Enak banget katanya manis begitu. Tapi kalau setiap hari makan ikan mentah juga kayaknya bosen ya begitu. Nah kan nomor 3 menjadi pilihan karena ada proses dimasak, proses ditambahi bumbu. Mungkin hari ini kita masak kuah kuning, besok kuah tauco, besoknya lagi dipepes ya macam-macam. Tapi bahan dasarnya sama. Bahannya adalah
ikan begitu. Nah, membagikan firman Tuhan juga mungkin seperti ini ya. Kisahnya sama, kisah 2000 tahun lalu dan ratusan tahun setelah diterjemahkan itu kisahnya sama, tapi kita bisa mengemasnya menjadi sajian yang baik, sajian yang menyegarkan begitu. Nah, Bapak dan Ibu, nah, kalau begitu kita harus juga mampu untuk galinya. Sebelum kita berbagi firman, kita juga harus mampu untuk gali firman ya, untuk menafsirkan, untuk memprosesnya. Dan bagi saya, karena saya terlibat di Lembaga Terjemahan Alkitab, Alkitab itu udah berbahasa Indonesia dan dekat di hati kita. Bayangin kalau Alkitabnya masih bahasa Yunani, bahasa Ibrani, begitu. Wah, kayaknya jauh banget ya. Tapi karena udah berbahasa Indonesia, maka seharusnya itu dekat dengan kita. Dan terjemahannya sekarang udah ada terjemahan TB2 ya, begitu. Dan bahkan kalau Bapak dan Ibu punya BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini, itu akan lebih dekat lagi ya. Jadi ada banyak sekali versi-versi Alkitab yang membuat kita akhirnya harusnya kita menjadi dekat dan mengerti. Jadi jangan punya semacam mental block bahwa kita nggak bisa menggali firman ya karena saya bukan lulusan teologi atau bukan pendeta. Alkitab itu udah diterjemahkan untuk membuat Bapak dan Ibu mudah untuk mengertinya. Maka kita harus semangat untuk gali firman begitu. Nah, gimana galinya? Nah, ada simulasi yang mau saya ajak di awal pertemuan kita. Bolehkah Bapak dan Ibu siapkan kertas kecil saja, alat tulis ya. Saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk menggambar ya, menggambar. Nah, boleh juga kalau nggak ada kertas pakai handphone boleh tuh ya. Handphone kan bisa digambar-gambar tuh ya. Nah, gambarlah seperti yang saya mau. Ya, saya akan memberikan 9 petunjuk kepada Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu akan menggambar seperti yang saya arahkan. Nah, syaratnya gini, Bapak dan Ibu hanya bisa dengar saya, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu tuangkan dalam gambarnya. Nah, Bapak dan Ibu nggak bisa tuh tanya ke saya itu gambarnya sebelah kanan atau sebelah kiri, nggak bisa. Cuma dengar langsung gambar. Gitu ya. Siap ya? Semoga sudah siap semua nih. Aduh, saya nggak bisa interaksi banyak nih karena terbatas layar kita ya. Oke, petunjuk yang pertama. Ada 9 petunjuk. Petunjuk pertama. Saya mau minta Bapak dan Ibu gambarkan ada kepalanya. Gambar kepalanya. Yang kedua, ada kepala lalu ada matanya. Kasih matanya ya. Yang ketiga, ada kepala, ada matanya, ada hidungnya, kasih hidung, ya. Yang keempat, kasih mulutnya, kasih mulutnya. Kelima, kasih telinganya, ya. Nah, jadi ada kepala, matanya udah ada, hidung, ada mulut, ada telinganya. Wah, udah nih ya. Yang keenam mungkin agak sedikit perlu waktu, nggak apa-apa, saya tambahkan waktunya. Gambar badannya, kasih badan. Silakan gambar badannya. Masih ada 3 pandu lagi, tapi saya cek dulu. Apakah sudah sampai sini udah ngikutin terus? Boleh kasih reaction atau open mic-nya oke ya. Sudah ada kepala, ada matanya, hidung, mulut, telinga, lalu ada badannya. Yang sudah boleh kasih reaction atau open mic udah atau angkat. Oke, sip, udah ya. Kita udah sampai di petunjuk nomor 6. Ada kepalanya, matanya, hidung, mulut, telinga, ada badannya. Yang ketujuh sekarang gambar kakinya ada 4. Gambar kakinya ada 4. Ya. Coba gambar kakinya harus ada 4 ya. Gitu. Yang ke-8, kasih ekor. Kasih ekornya.
Yang ke-9 terakhir. Kasih tanduk. Kasih tanduk. Nah, udah deh, jadi deh gambarnya. Saya udah senang sekali bisa memberi petunjuk, ya. Bapak dan Ibu sudah mengikuti petunjuk saya, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah menggambar seperti yang saya mau. Dan gambarnya adalah seperti ini. Ya, coba saya mau lihat gambarnya ya. Coba, mana tunjukin di kamera ada yang udah kasih gambar belum? Aduh, mana? Coba. Ada yang, wes, Pak Nara nih. Waduh, Pak Nara, coba saya pin. Waduh, Pak Nara, coba liatin gambarnya. Astaga, Pak Nara gambar apa itu? Par, Ya ampun. gambar Coba Pak taksi ya, Anton, tapi ada ada tanduknya, Pak. Pak Anton, coba tunjukin Pak Anton di kameranya. Tadi Pak Anton udah nunjukin juga nih ya. Waduh. Coba Pak Nara, angkat lagi Pak Nara. Malu, Pak, malu. Aduh, halo. Coba Pak Cornel nih. Aduh, Pak Cornel coba angkat. Weh, Pak Cornel. Waduh, kok jadi begitu Pak Cornel? Kreatif sekali ya. Waduh, ini gambarnya pada ngaco-ngaco begini ya. Aduh, Pak Nara juga gambarnya. Saya minta sapi, dia gambar iblis lagi. Aduh, ya. Bapak dan Ibu, membaca firman Tuhan lalu menggalinya itu seperti simulasi gambar ini ya. Kita tuh hanya bisa dengar searah aja dari firman Tuhannya, dan kita ya nggak bisa tanya langsung ya sama Tuhan, dan kita punya tafsirnya tersendiri terhadap teks firman Tuhan itu. Bahaya banget ya kalau Tuhan bilangnya sapi, kita nyampeinnya iblis ya. Makanya firman Tuhan katanya ikatkan saja kepada leher yang menyesatkan itu batu kilangan dan dibuang ke laut ya. Oh, bahaya banget nih guru-guru sekolah minggu, penatua, pendeta, kalau Tuhan mintanya sapi, kita ngomongnya iblis ya. Nah, itu bahaya sekali. Nah, maka kita perlu harus punya kemampuan untuk yuk gali firman dengan sungguh-sungguh begitu. Bapak dan Ibu, firman Tuhan ketika kita gali itu ada banyak sekali metodenya ya. Metode tafsir itu ada banyak sekali ya. Ada kritik teks, ada kritik historis dan lain-lainnya. Tapi nggak usah pusing soal ini. Apapun prosesnya, sederhananya ada proses seperti ini. Ada teksnya, ada ayat firman Tuhan yang digali, ada konteks di mana ayat firman Tuhan itu digali, ya, ditulis maksudnya. Lalu ada kontekstualisasi di mana kita hidup saat ini. Teks itu dipengaruhi oleh situasi pada zaman penulis menuliskan bagian Alkitab itu. Lalu hari ini kita membaca dalam konteks yang berbeda. Maka harus ada kontekstualisasi. Jadi ada proses tiga ini. Teks, konteks, kontekstualisasi. Jadi kalau kita baca Alkitab harus ingat dulu konteksnya apa dan lalu apa relevansinya untuk kita hari ini. Ini prinsipnya. Nah, dalam proses hermeneutik, ya ini penafsiran firman itu disebutnya hermeneutik ya. Ini dari mitologi Yunani, Hermes. Hermes itu pendengar dari tahta suci Zeus, lalu dia menyampaikan kepada manusia. Jadi proses menyampaikan suara dari tahta suci ke manusia itu hermeneutika. Nah, ada tiga aspeknya. Pertama, ada ilmunya. Ilmunya apa? Tadi, teks, konteks, kontekstualisasi. Ada prinsip-prinsipnya, ada hal-hal yang harus dipegang. Yang kedua, ada seninya. Jadi kalau kita menafsir firman Tuhan, ada seninya. Saya membaca teks yang sama dengan Pak Nara membaca kitab yang sama akan bisa berbeda, nggak apa-apa. Nggak usah diperdebatkan. Asal ilmunya dipakai, asal prinsip-prinsipnya dipakai. Pak Nara lihat teksnya nggak, lihat konteksnya nggak, lalu gimana kontekstualisasinya. Saya juga begitu nggak. Kalau itu sudah dilakukan, maka seni itu nggak apa-apa berbeda ya begitu. Karena kekayaan melihat firman Tuhan akan sangat beragam sekali. Nah, yang terakhir ada tindakan spiritual. Menggali firman jangan hanya untuk memuaskan pikiran saja, tapi membuat kita mengalami Tuhan. Dan karena kita mengalami Tuhan, Tuhan bicara secara personal melalui firman-Nya, kita itu punya gairah untuk membagikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggali firman lalu menemukan mutiara-mutiara di dalamnya, Bapak Ibu tuh akan punya semangat, gairah untuk membagikannya. Jadi
orang berkhotbah, orang bersaksi, kita bisa lihat apakah dia baca firman atau enggak dari semangatnya itu ya. Dia kalau menemukan hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan dan dia ada pengalaman baru, dia semangat banget bagiin. Nah, itulah prinsip dari hermeneutika juga ya. Jadi semoga kita dalam proses nanti, ada simulasi kecil dalam menggali firman, kita mengalami ini. Ada ilmunya, ada seninya, ada tindakan spiritual ya. Nah, dalam menggali firman, harus kita bekali 5 cara pandang. Ada satu teori yang disampaikan oleh seorang teolog dari Australia, namanya Andrew Reid. Dia menyampaikan ada 5 cara pandang. Pertama, setiap kali buka Alkitab, kita harus lihat ke atas. Lihat ke atas ini artinya kita mau memahami, meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kita harus yakin. Alkitab adalah perkataan Allah yang dituliskan. Kita harus yakin. Setiap penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Kita harus yakin. Makanya setiap kali buka Alkitab kita berdoa. Karena firman ini suci, kudus. Dan kita harus yakin bahwa gereja bisa bertumbuh melalui firman-Nya. Kita harus yakin bahwa Alkitab itu berguna untuk kehidupan umat. Kita harus yakin bahwa di dalam Alkitab ada kisah tentang Tuhan di dalam Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus yakin itu. Jadi melihat ke atas menunjukkan keyakinan kita. Nah, sekarang lihat ke bawah. Setiap kali buka Alkitab, kita lihat ke bawah. Lihat ke bawah itu menunjukkan bahwa kita baca teksnya. Nah, ketika kita baca Alkitab, ada yang hitam, ada yang merah ini. Yang hitam ini prinsipnya. Saat Bapak dan Ibu membaca, harus pegang yang hitam ini. Jadi kalau kita membaca, ada di dunia teologi itu istilah namanya eksegese dan eisegese. Eksegese yang harus kita lakukan dan bukan eisegese. Nah, ini agak-agak mirip ya, tapi sebenarnya artinya berbeda. Eksegese itu expose, dikeluarin ya dari teksnya, dikeluarkan untuk firman itu bicara pada kita. Tapi eisegese memasukkan apa yang di pikiran kita ke dalam. Sama seperti simulasi tadi. Udah tahu orang itu kakinya nggak 4. Tapi ketika kaki 4 dipaksain. Orangnya pasti kaki 4 nih. Udah tahu orang itu nggak ada tanduknya. Dipaksain. Ada tanduknya nih. Kita susah banget berubah karena kita udah punya pikiran. Ini pasti orang. Sekalipun saya sebut kaki 4, ya udah dia gambarnya orang, kakinya 4, ada buntutnya, ada tanduknya gitu. Nah, kita baca firman juga gitu, seringkali dipengaruhi oleh pandangan kita, asumsi-asumsi kita. Dan itu harus diubah ya. Nah, karena kita tahu kita nggak boleh paksain pandangan kita, maka kita harus pahami bahwa ada pesan firman Tuhan di balik setiap kata. Kan Alkitab yang kita bicarakan adalah Alkitab tertulis ya, karena di beberapa suku di Indonesia itu ada Alkitabnya lisan. Ya, ada Alkitab berupa cerita, berupa lagu ya. Nah, kalau Alkitab kita itu adalah Alkitabnya berupa tertulis ya. Maka kita harus baca setiap kata, perhatikan setiap kata, dan kalau kita mau perhatikan setiap kata, maka baca berulang-ulang. Nah, ini yang prinsipnya yang hitam. Yang merah ini caranya. Nanti kita akan bahas yang merah ya, Bapak dan Ibu. Ini lihat ke bawah ya. Jadi lihat ke atas, lihat ke bawah. Sekarang lihat ke depan dan ke belakang. Kalau kita baca Alkitab, kita harus lihat sebelum dan sesudah kisahnya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Alkitab itu satu kesatuan. Ada cerita yang menyambung dari Kejadian sampai Wahyu. Itu cerita tentang janji keselamatan Tuhan. Ada latar sejarahnya, ada jenis kitabnya, ada konteks biblikanya tertentu, ada zaman pembuangan, ada zaman Mesir, zaman perbudakan di Mesir, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan dan ke belakang, sekarang lihat saat ini. Maksudnya ini bicara soal relevannya apa saat ini, kontekstualisasi ya. Kalau kita bicaranya kepada anak-anak, maka kita harus lihat anak-anak sedang ada pergumulan apa? Mungkin beban sekolah, tantangan zaman, pergaulannya anak-anak, ya dan seterusnya. Ada banyak sekali. Kalau kita bicaranya kepada orang dewasa, kita juga harus lihat apa yang kebutuhan orang dewasa. Mungkin ada situasi politik, pilkada misalnya, atau tantangan zaman, atau Piala Dunia, ya gitu. Apa yang menjadi hal-hal yang utama pada saat ini?
Jadi kita lihat saat ini. Jadi setiap kali Bapak dan Ibu buka Alkitab, ingat, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, ke belakang, dan lihat saat ini. Jadi setiap kali kita buka Alkitab, langsung ingat, lihat ke atas artinya kita yakin, lihat ke bawah kita amati firman-Nya, lihat ke depan itu menunjukkan kita melihat perikop sebelum dan sesudahnya ya ke belakang, dan lihat saat ini ya, lihat apa yang terjadi dalam hidup orang-orang yang kita mau ajak ngobrol dengan firman Tuhan. Nah, itu yang kita harus pegang terus. Nah, sekarang saya mau ajak kita untuk gali lebih dalam lagi firman Tuhan ya. Jadi saya bersama dengan dua teman saya, namanya Philip dan Julie juga Medi, kami buat namanya kartu benang merah ya. Kartu benang merah itu sebenarnya board game, Bapak Ibu ya. Apa card game maksud saya? Card game yang kami buat untuk membantu setiap orang untuk bisa menggali firman Tuhan dengan lebih mudah ya. Jadi, wah ini saya matiin aja nih virtual background-nya ya, supaya lebih jelas nih. Gimana matiinnya ini? Oke, gini. Nah, jadi setiap orang yang bermain card game ini akan dimudahkan untuk gali firman ya. Namanya benang merah untuk menegaskan bahwa kisah di Alkitab itu punya satu kesatuan. Jadi dari mulai kejadian sampai dengan Wahyu, semua itu ada kisah yang sama. Kisah tentang Tuhan ya. Nah, proses itulah yang kami rindu. Makanya tagline-nya God One Big Story ya. Jadi cerita satu kisah tentang cintanya Tuhan begitu. Nah, ini di dalamnya ada beberapa kartu ya. Salah satu kartunya adalah kartu namanya Bible Timeline ya. Bible Timeline ini kami membagi Alkitab itu menjadi 9 episode. 9 episode yang memudahkan kita untuk tahu episode di Alkitab. Mulai dari penciptaan sampai dengan akhirnya Wahyu ya. Jadi ada episode penciptaan. Penciptaan itu mulai dari penciptaan langit dan bumi, Adam dan Hawa. Lalu ada episode kejatuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa, mulai dari Adam digoda, Hawa digoda oleh ular, dan lalu memberikan kepada Adam, dan seterusnya sampai Kain dan Habel, Menara Babel ya, terusnya. Lalu ada episode janji Tuhan, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, di sana ada. Lalu ada kisah keluaran, keluar dari Mesir. Ini kisah Musa, tulah-tulah sampai dengan orang-orang Israel mau menyeberang Sungai Yordan. Lalu ada episode tanah perjanjian. Mereka mulai dari 12 pengintai masuk, lalu ada hakim-hakim, ada raja-raja. Kemudian akhirnya Israel pecah ya, begitu. Pecah dua. Lalu mereka ada di pembuangan. Ada episode pembuangan. Nah, ini mulai dari Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel ya, sampai dengan zamannya Nehemia, Esra ya, begitu. Lalu ada zaman Yesus, mulai dari Yohanes Pembaptis sampai dengan Tuhan Yesus naik surga. Lalu ada zaman Pentakosta, mulai pencurahan Roh Kudus sampai dengan para saksi-saksi iman. Dari Stefanus, Filipus, Paulus, dan us-us yang lain lah banyak ya, begitu. Dan yang terakhir pemulihan, di mana Tuhan akan datang kembali. Ada Yerusalem baru di sana. Nah, semua ini ada kisah-kisah yang kecil-kecil ya. Kami lalu buat kisah-kisah kecil-kecil yang mau menegaskan kisah-kisah kecilnya itu, kami buat kartu-kartu kecil seperti ini. Ini kisah-kisah Alkitab yang kami siapkan, ada 40 kisah yang berbeda. Nah, kita harus tahu posisi ini itu ada di mana dari 9 episode yang ada itu ya. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah ini ada di mana nih? Ishak persembahkan, Nehemia membangun tembok, dan lain ada di mana dari 9 episode itu. Nah, saya mau kasih kuis nih, Bapak dan Ibu ya. Coba tulis di kertas iblis tadi, ya, di kertas gambar tadi ya. Di kertas gambar tadi, coba. Nomor 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan bacakan soalnya. Lalu Bapak dan Ibu tinggal tulis nomor 1. Saya akan bacakan. Misalnya Yusuf, itu ada di mana posisinya?
nomor 5 misalnya gitu ya. Berarti itu masuk tanah perjanjian ya. Siapa lagi? Misalnya kisah Paulus, itu masuk di mana? Nomor 8, Pentakosta gitu ya. Soalnya ada 10. Jadi tulis dulu 1, 2, 3 sampai 10 ya. Coba saya cek nih pengetahuan Alkitab Bapak dan Ibu. Solid nggak nih ya gitu. Siap ya? Yuk kita mulai ya. Nomor 1, Ishak dipersembahkan. Kisah Ishak dipersembahkan itu ada di mana? Tuh, nomor berapa tuh? Nomor 1, 2, 3, 9 ya. Lanjut ya. Nomor 2, soal nomor 2. Kain dan Habel. Kisah Kain dan Habel. Itu ada di mana? Coba. Kejadian. Kisah Kain dan Habel ada di episode mana nih ya? Coba. Lanjut ya. Udah? 12 pengintai. 12 pengintai ada di mana nih? Kisah 12 pengintai. Ada di episode mana tuh? Lanjut ya, nomor 4. Nehemia membangun tembok. Nehemia membangun tembok ada di mana nih episodenya? Nomor 6, nomor 5. Sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia itu ada di mana sida-sida dari Ethiopia? Coba. Sida-sida dari Ethiopia. Nomor yang ke-7. 6. Nomor 6, Menara Babel. Menara Babel ada di episode mana nih? Menara Babel. Coba. Nih. Episode berapa nih Menara Babel nih? 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa? Nomor 7, Yerusalem Baru. Jadi kalau ada istilah di Alkitab Yerusalem Baru itu adanya di nomor berapa ya? Nomor berapa coba? Coba nomor berapa? Yo, Yerusalem Baru. Nomor 8. Ada istilah 400 tahun yang sunyi. Nggak ada nabi, nggak ada suara Tuhan, sepi banget. Nah, itu ada di nomor berapa? Ya, sepi banget, nggak ada suara Tuhan. Ya. Nomor 9. Nathanael dipanggil. Nathanael dipanggil itu nomor berapa? Nathanael dipanggil. Coba nomor. Yang terakhir, nomor 10. Yesaya dipanggil. Yesaya dipanggil itu di nomor berapa nih? Dah, selesai deh semuanya. Jadi ada 10 soal dari mulai Ishak sampai dengan Yesaya dipanggil. Yuk kita susuri ya jawabannya. Yang pertama, Ishak dipersembahkan. Itu nomor berapa coba? Ada yang punya ide? Buka mic-nya. Ishak dipersembahkan. Oke, nomor 3. Benar sekali. Ishak dipersembahkan itu adalah salah satu episode janji Tuhan ya. Abraham, Ishak, Yakub, Nuh itu janji Tuhan ya. Sebelum masuk ke tanah Mesir ya, setelah kejatuhan. Kain dan Habel. Kain dan Habel nomor berapa? Coba. 2. Benar, Kejatuhan. nomor kejatuhan. Benar, nomor 2 ya. Setelah Adam dan Hawa, lalu Kain dan Habel. Yang berikut, 12 pengintai. Coba 12 pengintai di mana? 5. Oke. Nah, masuk tanah perjanjian. Jadi 12 pengintai itu kisah peralihan dari 4 ke 5 ya. Setelah penghujung kisah itu sebelum masuk ke tanah perjanjian, masuklah mereka. Jadi ada di masuk tanah perjanjian tapi dekat-dekat yang nomor 4 juga. Kalau nomor 4 atau 5 benar ya. Nehemia membangun tembok. Nehemia membangun tembok ada di mana? 6, benar. Di pembuangan ya, di akhir masa pembuangan. Karena itu Nehemia akan segera pulang begitu ya. Nomor 5, sida-sida dari Ethiopia. Nah, nomor berapa? 8, benar 8 ya. Itu adalah kisah tentang Filipus setelah Stefanus lalu Filipus ya. Menara Babel. Nah, Menara Babel nomor berapa?
Nomor 2 2. benar ya. Setelah Kain dan Habel, Menara Babel ya. Enam apa? Pembuang. Yerusalem baru. Yerusalem 9. baru nomor berapa? 9. 9. 9. Benar. Pemulihan ya. Nomor 8, 400 tahun yang sunyi. Wah, itu istilah di 6 mana ya? tuh? 8. Ah, benar. Antara 6 dan 7 setelah pembuangan, sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Jadi ada peralihan, nggak ada nabi, nggak ada suara begitu ya. Nomor 9, Nathanael dipanggil. Nathanael 8. dipanggil berapa? Mana? 7. 8. 7. Ya. Nathanael itu salah satu murid Yesus. Jadi 7. 7. Nomor 10, Yesaya dipanggil. 6. 5. Nomor 5. 5. ya, Yesaya itu salah satu nabi di masa pembuangan. Ya, betul. Wah, hebat-hebat ternyata orang-orang GKI Paskal. Pengetahuan Alkitabnya keren-keren. Wah, aduh, seneng nih ya. Udah bener semua nih. Nah, Bapak dan Ibu, penting untuk kita tahu episode Alkitab. Kenapa? Karena ketika kita tahu posisinya ada di mana, maka secara mudah kita mengetahui situasi pesan suasana pada saat itu. Misalnya, kenapa Yesaya itu isinya kayak galak banget gitu ya. Beda dengan Yeremia, ya. Kenapa? Padahal sama-sama di pembuangan begitu ya. Misalnya kisah tentang eh, Abraham, kenapa sih banyak janji? Karena episodenya itu episode janji Tuhan, begitu ya. Jadi banyak janji di sana. Jadi mengetahui posisi kisah akan memudahkan kita menafsirnya. Nah, ini gunanya melihat depan dan belakang ya. Jadi episode Alkitab itu kita gunanya melihat depan dan belakang. Kisah kita ada di mana? Oh, sebelumnya atau sudah? Ini masa pembuangan atau sebelum pembuangan? Dan seterusnya ya, kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, yang kedua, saya mau ajak kita untuk melihat, coba yuk kita ambil satu bagian Alkitab, lalu kita akan gali sama-sama. Kita lihat ke bawah, lihat mengamati teks firman Tuhan. Dan pada malam ini saya mau ajak kita untuk coba ya, ingat jangan eisegese tapi exegese. Nah, ada yang merah ini. Nah, kita akan gunakan yang merah ini untuk menggali firman Tuhan. Sekarang kita buka Alkitab dulu. Saya ambil satu kisah yang sangat dikenal, yaitu kisah Zakius. Yuk, buka Alkitabnya Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adakah di antara kita yang berkenan untuk membacakan buat kita semua? Kalau ada, boleh open mic dan bacain buat kita. Silakan. Adakah yang mau bacain buat kita? Pakai apa? Handphone nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa Bu Lucy. Silakan Bu Lucy bacakan buat kita ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terima kasih Bu Lucy sudah membacakan buat kita semua. Nah, ini kisah yang cukup dikenal ya.
Nah, bagaimana menggalinya? Di kartu benang merah ada kartu berikutnya, namanya kartu observasi. Itu isinya ya ini, yang merah-merah ini ya, kartu-kartu untuk kita gali firman ya, gali firman untuk menyusuri firman jauh lebih dalam. Yuk, kita susuri bersama Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan panduan ini, ada 7 langkah pengamatan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita membaca, kita yang pertama kita harus coba merasakan situasi pada saat itu. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan panca indera. Nah, di panca indera ini ada beberapa yang kita bisa lakukan. Saya mau ajak Bapak dan Ibu lihat Lukas 19 ayat 1. Ayat 1 saja ya Bapak Ibu. Pertama kita pakai mata kita. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu hadir di lokasi di mana kisah itu ada. Lalu kita buka mata kita, apa yang kita lihat? Ayat 1 saja ya Bapak dan Ibu. Coba yuk. Apa yang bisa kita lihat di ayat 1? Melihat Tuhan Yesus lewat. Benar, lihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan ya. Terima kasih. Ada lagi yang bisa kita lihat di ayat 1? Kota yang ramai, banyak Kok orang. benar Bu Hana ya, kota yang ramai, ada kota Yeriko ya. Disebutkan di sana ada kota. Kita nggak tahu itu ramai atau enggak tuh ya, tapi di situ disebutkan kota ya, kota Yeriko. Terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 1 ada ada Yesus, ada kota ya gitu. Coba kita pakai panca indera yang lain ya. Kita pakai tangan. Pakai tangan untuk memegang. Siapa yang bisa kita sentuh di ayat 1? Tuhan Yesus atau orang-orang di sekitar ya? Iya, betul Bu Lucy ya. Jadi kita bisa sentuh Tuhan Yesus karena di situ sebutkan Yesus berjalan. Apalagi yang bisa kita pegang? Ayat 1. Sakeus. Ayat 1 Pak Johan. Belum ada kisah, belum ada Sakius tuh. Ayat 1. Bangunan rumah mungkin, Pak. Benar, karena di situ disebutkan kota ya. Kota berarti bukan padang rumput atau padang pasir, tapi ada bangunannya. Kita bisa pegang bangunan. Bangunan nggak tahu nih rumah atau tembok atau apa nih ya, begitu ya. Jadi kita bisa gunakan panca indera untuk membayangkan situasi pada saat itu. Kalau dalam kisah yang lain misalnya ya, kita bisa pakai hidung untuk kisah Yesus diminyaki oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu murni. Wah, kita pakai panca indera penciuman kita. Wah, wangi banget. Dan itulah kenapa Yudas begitu marah. Karena wangi banget. Ya, begitu. Pakai indera pengecap kita, lidah kita. Dalam kisah 5 roti 2 ikan misalnya. Wah, rasanya gimana ya. Itu bisa menjadi sebuah kekayaan untuk gali firman. Situasinya gimana. Bahkan kita bisa merasakan suasananya. Kisah Daud dan Goliat. Apa yang kita rasakan pada saat itu kalau kita hadir di sana. Jadi itu kaya sekali ya Bapak dan Ibu. Bisa kita lakukan. Nah, setelah panca indera, kartu yang berikut adalah nama tokoh. Yuk, kita lihat Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ada nama tokoh siapa saja di sana. Silakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya benar. Ayat 1 disebut. Sakeus, Sakeus. Ada lagi. Abraham, Ayat berapa tuh, Bu? ayat 9. Ayat 9, anak Abraham. Wah, benar banget nih ya, ada disebut Abraham. Tapi Abrahamnya ada nggak di sana? Nggak ada. Hanya julukan ya. Ya. Walaupun hanya julukan, kalau namanya disebut, jangan dilewatkan. Itu penting. Makasih Bu Lucy ya. Ada lagi nggak? Anak manusia. Anak manusia. Benar banget Maria ya. Jadi disebutkan ayat 10, anak manusia. Julukan-julukan itu juga penting ya. Jadi kalau setiap kali ada nama, jangan dilewatin. Apa arti nama itu ya? Nah, itu penting. Salah satunya ya, saya mau coba kalau bisa buka Google begitu. Apa arti Zakius? Coba nih, mungkin anak-anak muda atau bapak dan ibu yang biasa buka Google bisa cek apa arti nama Zakius.
Nah, Zakheus itu artinya apa tuh ya? Coba, ada yang nemu nggak? Artinya berasal dari bahasa Ibrani, Sakai atau Yunani Zacchaeus. Memiliki arti murni, tahir atau tidak bersalah. Wah, namanya bagus ya. Murni, tidak bersalah. Wah, nama orang ini nama bagus nih. Tapi ternyata orang-orang mencapai dia sebagai orang berdosa. Jadi kalau kita ada informasi nama, coba gali artinya. Karena di balik artinya namanya itu pasti ada hubungannya dengan pesan kisahnya. Nah, jadi kalau kita ada nama, sekali lagi gali lebih dalam. Saya kasih contoh ya. Saya menemukan beberapa tokoh nih. Tuhan Yesus, Zakheus, orang banyak ya. Dalam kisah 5 roti 2 ikan, menurut Bapak dan Ibu, seorang anak kecil itu penting nggak? Penting. Penting ya. Kelihatannya penting. Tapi ada yang tahu nggak namanya siapa? Kita nggak ada yang tahu namanya. Ya. Jadi sebenarnya anak itu nggak penting, Bapak dan Ibu. Hanya satu Injil yang menyebut anak kecil membawa bekal. Tapi yang lain nggak nyebut seorang anak. Gitu. Jadi kisah itu bukan tentang anak ini, tapi tentang Tuhan. Jadi kalau kita membaca kisah ini, jangan nanti berpesan, nah, kalau kita ngajar sekolah minggu nih ya, adik-adik kita harus seperti anak kecil ini. Nggak salah, karena fokus ceritanya nggak di sana gitu. Fokusnya ada di Tuhan Yesus. Ya, itu penting ya. Kisah yang lain nih, kisah perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ayat 18, pergilah ke kota kepada si Anu. Si Anu itu siapa nih? Kita nggak ada yang tahu ya. Dan Ibu. Nah, jadi jangan sibuk lalu kita cari tahu siapa si Anu ini ya. Itu nggak penting Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang nggak penting, padahal pesannya bukan tentang si Anu ya. Jadi ini kisah tentang Tuhan juga ya. Gitu. Ada satu yang menarik lagi nih, kisah Mephiboset. Ada yang tahu Mephiboset itu siapa? Anaknya Yonatan. Bener banget, wah Bu Lucy luar biasa nih. Anak Yonatan, cucunya Saul. Nah, ada kisah Mephiboset muncul pertama kali, ya nama Mephiboset muncul itu dari kisah ini. Ketika inang pengasuh membawa dia lari dan jatuh, lalu anak itu menjadi timpang dan ia bernama Mephiboset. Bapak dan Ibu, nama Mephiboset itu artinya menutup malu. Namanya itu kalau zaman sekarang tuh kayak si pincang, si pincang. Gara-gara inang pengasuh nggak hati-hati, lalu anak itu jadi Mephiboset. Arti nama Mephiboset ini menutup malu. Jadi nggak mungkin lah Yonatan memberikan nama anaknya untuk sesuatu yang nggak bagus ini. Tapi nama aslinya Mephiboset siapa ya? Kita harus cari. Nah, nama aslinya adalah Meri Baal. Baal yang melawan. Wah, Yonatan pengen anaknya itu menjadi pemimpin besar, berkuasa begitu ya. Tapi gara-gara inang pengasuh, dia jadi Mephiboset. Wah, ini hati-hati nih ya buat para pengasuh-pengasuh anak. Jangan sampai Meri Baal jadi Mephiboset. Nah, itu jadi pesan tuh ya. Dari nama bisa menjadi pesan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada nama, jangan dilewatkan. Itu pesannya. Yang kedua, yang ketiga dong, kartu tadi panca indera, nama tokoh, dan sekarang gali kata kerja. Kalau ada nama tokoh, ada kata kerjanya. Yuk, kita fokus lagi ke ayat 1 saja. Lukas 19 ayat 1. Ada kata kerja apa saja di sana? Yuk, cek ya. Berjalan. Berjalan. Wah, benar banget ya. Ada kata berjalan ya. Ada kata apa lagi? Melintasi. Wah, benar Ibu Ida nih ya. Melintasi. Kita berhenti dulu nih. Kata melintasi. Kalau katanya melintasi, artinya Tuhan Yesus tujuannya ke Yeriko atau bukan? Bukan. Bukan. Yesus mau ke tempat lain. Nah, kemana Yesus mau pergi? Nah, ini nih menariknya nih ya, Bapak dan Ibu. Di Injil Lukas itu, Tuhan Yesus selalu digambarkan dalam perjalanan menuju Yerusalem. Semua kisah Tuhan Yesus di Lukas selalu digambarkan Tuhan Yesus, masuklah Yesus ke Kapernaum. Lalu dia berjalan terus
melintasi Yeriko. Nah, gitu ya. Jadi kisahnya selalu Tuhan Yesus dalam perjalanan. Kalau begitu, berarti tujuannya bukan ke Yeriko. Tapi lihat ayat 5, Bapak Ibu. Di sana disebutkan di ayat 5, Tuhan Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Loh, tadi katanya mau melintasi, sekarang kok harus menumpang? Wah, berarti Tuhan Yesus merubah rencananya atau menambahkan rencananya untuk seseorang bernama Zakius. Bapak dan Ibu, kalau Tuhan Yesus pernah menambahkan rencananya untuk Zakius, dia juga bisa melakukan sesuatu terhadap Bapak dan Ibu. Wah, itu jadi pesan ya, gitu. Jadi dari kata melintasi, kita bisa dapat pesan sesuatu, Bapak Ibu ya. Lanjut lagi ya, saya juga menemukan beberapa nih kata kerja ya. Ada masuk, melintasi, melihat, berusaha, sungguh-sungguh, dan lainnya. Lanjut lagi. Selain nama tokoh, ada juga nama tempat, Bapak Ibu. Nah, kita perlu gali, temukan nama tempat dan artinya. Yuk, ayat 1 sampai 10. Ada nama tempat apa aja tuh, Bapak Ibu? Yeriko. Yeriko, Ibu Da ya. Ada Yeriko. Apalagi? Nama tempat. Lokasi. Di ayat 1 sampai 10. Ada yang nemuin? Nama tempat, nama lokasi. Coba lihat ayat 5. Iya, Rumah rumah kan ke Zakheus. rumah. Rumah, Rumahnya ya Zakius. rumah. Rumah itu juga tempat kan? Coba lihat ayat 4. Itu pohon ara. Pohon ara. Pohon ara juga nama tempat ya. Jadi kalau ada nama tempat yang spesifik kayak Yeriko, itu penting. Tapi kalau ada juga yang nggak ada namanya gitu ya. Tapi itu lokasi, menunjuk lokasi seperti pohon ara. Kenapa pohon ara ya disebut? Kenapa nggak pohon kurma atau pohon anggur ya gitu. Jadi ada sesuatu yang dipesankan di balik kata-kata itu. Nah, saya mau ajak kita fokus sama Yeriko nih. Coba ya. Yeriko, ada kisah di Alkitab apa yang ngomongin soal Yeriko? Ada ingat? Tembok Yeriko. Tembok Yeriko, benar Bu Ana ya. Itu kisah di zaman Yosua. Iya. Jadi ratusan tahun sebelum kisah Zakius, itu udah ada kota itu. Kota itu ada temboknya, begitu. Nah, kita bisa gali apa arti Yeriko ya. Sama seperti kita menggali kisah tentang nama Zakius, kita bisa pakai Google juga ya. Yeriko, coba ada yang bantu googling nggak? Ada arti apa Yeriko tuh? Nama Yeriko. Yeriko, bahasa Arabnya Ariha, Hmm. kota oasis bersejarah di tepi barat Palestina yang terletak sekitar 250 meter di bawah permukaan laut di lembah Yordan. Dikenal Iya. sebagai kota pohon palem, Hmm. kota ini dipercaya sebagai salah satu pemukiman tertua di dunia yang harus dihuni hingga kini. Yang Hmm. terus dihuni hingga kini dengan sejarah yang berasal dari sekitar tahun 9000 sebelum Masehi. Wah, jadi ini kota dari dulu udah jadi kota besar. Dan dia kota itu salah satu kota yang di dataran yang rendah. Dan dia punya oasis, punya mata air, Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa kota itu bisa ditembok. Karena penduduk kota itu kalau dapat serangan, dia langsung aja tutup pintu gerbangnya. Mereka bisa tetap hidup karena mereka punya sumber air. Dan karena mereka punya sumber air, maka dia punya komoditi di sana. Ada pohon palem yang bagus dan lainnya ya. Nah, itulah kenapa di zaman Yosua kota itu udah ada temboknya dan perlu itu taklukkan begitu ya. Nah, ada yang menarik Bapak dan Ibu ketika ngomongin soal kisah Yosua dan pasukan Israel merobohkan tembok Yeriko ya. Ini ada beberapa nama tempat yang saya temukan. Nah, kita coba bahas ya satu persatu. Kota Yeriko di akhir kisah Yosua itu disebutkan begini. Ketika Yosua sudah selesai merobohkan tembok itu, lalu dia mengutuk kota itu.
Dan dia berkata begini, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit membangun kembali kota itu. Dengan membayar anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota. Dengan membayar anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbang. Setelah mengutuk kota itu, ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi ini kota-kota terkutuk, Bapak dan Ibu. Kutuk Yosua ada di sana. Wah, ini informasi bagus nih. Nah, kita simpen dulu Bapak Ibu ya. Lalu apa hubungannya dengan kisah kita? Nanti kita simpen dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya balik lagi ke Mephiboset dulu ya. Saya balik dulu ke tempat yang berikut. Setelah Yeriko ada pohon ara nih. Pohon ara itu kayak begini Bapak dan Ibu ya. Rindang, banyak daunnya, terus gampang dipanjat. Nah, itulah kenapa Zakius yang pendek bisa manjat. Nah, pohon ara itu ada juga disebutkan di kisah Alkitab. Coba Bapak dan Ibu ada yang ingat nggak kisah pohon ara, ada kisah apa tuh? Pohon yang dikutuk Tuhan Yesus karena tidak berbuah. Tidak berbuah, dikutuk Tuhan Yesus karena tidak berbuah. Kenapa? Karena pohon ara itu biasanya tuntutannya memang dia ditanam untuk berbuah dan menjadi peneduh. Di tepi-tepi kebun anggur, orang nanam pohon ara supaya para pekerja ketika istirahat mereka bisa berteduh di pohon ara, lalu memetik buahnya. Itu kayak mungkin kalau hari ini tuh ya, mungkin pohon ara itu kalau di Indonesia itu kayak buah ceri merah itu, kersen itu. Ya, jadi kalau buah kersen ini bukan pohon ara kayak kersen ya, tapi fungsinya tuh kayak pohon kersen di zaman kita ya. Biasanya kan kalau pohon kersen ditanam terus jadi besar, biasanya apa? Di bawahnya ada tukang ojek. Ya, tempat berteduh tuh. Kalau saya lagi lewat bawah pohon kersen, otomatis tuh saya langsung lihat ke atas. Saya langsung cari buahnya yang merah. Saat saya nggak nemu, saya langsung komplain. Gimana sih nggak ada yang merah ini? Begitu ya. Nah, Tuhan Yesus tuh kayak gitu kali ya. Orang kalau lewat pohon ara pada zaman itu, lihat ke atas langsung. Cari buahnya. Ketika Tuhan Yesus lewat, dia lihat ke atas, dia lihatnya adalah Zakeus. Lalu dia bilang, hei Zakeus, turunlah. Jadi gitu kisahnya ya. Jadi kenapa pohon ara disebutkan di sana untuk menegaskan sesuatu. Dan pohon ara itu banyak daunnya untuk menegaskan bahwa Zakius itu sebenarnya juga ada rasa malunya juga. Sehingga dia mencari pohon yang gampang dipanjat tapi juga bisa menyembunyikan dia gitu. Dia kan malu ya naik orang kaya begitu. Lari, manjat pohon itu pekerjaan budak itu. Tapi sangat rindunya Zakius melihat Yesus, dia lari ya. Itu benar-benar kalau dalam konteks honor and shame ya dari yang benar-benar nggak terpandang jadi terpandang ya, kisah ini memperlihatkan itu ya. Zakius yang sangat-sangat mau ngumpet, dia milih pohon ara ya. Nah, jadi kota Yeriko pohon ara ya. Dalam kisah lain ada juga pohon terbantin di More, itu juga punya arti ya. Kita harus gali lebih dalam. Rumah Zakius juga punya arti. Nah, balik lagi ke Mephiboset. Mephiboset kan tinggalnya di Yerusalem ya, di kerajaan tuh. Gara-gara jatuh, lari sama inang pengasuhnya, dibawa kabur ke Lodebar. Jadi ini Mephiboset ini kasihan banget Bapak Ibu. Dari namanya Meribaal, jatuh jadi Mephiboset, tinggalnya tadinya di istana di Yerusalem, sekarang di Lodebar. Lodebar itu artinya adalah gersang tanpa harapan. Waduh, bisa hancur begitu situasi hidupnya Mephiboset Bapak Ibu. Dari keluarga kerajaan sampai dengan hancur. Gak punya harapan. Tapi dalam 2 Samuel 9 disebutkan Daud mengembalikan dia ke istananya, ke Yerusalem, makan sehidangan dengan raja. Wah, itu gambarannya begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi penting nama tempat, nama orang itu jangan dilewatin Bapak Ibu. Saya kasih yang lain ya. Nah, ada kisah
Yusuf dan Maria di Bethlehem karena sensus penduduk, lalu Yesus lahir, ya. Yesus lahir di palungan, kenapa? Karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Bapak dan Ibu, saya ingat banget ketika saya kecil tuh saya kerjaannya main drama bagian ini, bagian penjaga penginapan. Jadi sama teman saya bertiga, itu dialognya cuma gini, tidak ada tempat, udah selesai. Ya. Setiap kali main drama, latihan panjang-panjang, saya cuma tidak ada tempat, penuh, udah gitu doang. Bapak dan Ibu, itu dari mana? Karena dalam teks yang digambarkan itu bahwa ternyata tempatnya itu merujuk pada kata ini, rumah penginapan. Nah, kita harus gali lebih dalam. Di kisah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus itu masuk kemudian dielulukan, dan ketika malam Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ke taman, ya. Kenapa? Kenapa? Karena di Yerusalem itu nggak ada penginapan, Bapak Ibu, ya. Nah, mereka tidurnya di itu, di Bukit Zaitun, karena di sana banyak pondok-pondok pemerahan itu daun buah zaitun, ya. Jadi pondok-pondok itulah yang dipakai untuk istirahat. Mengapa lalu Tuhan Yesus ditangkapnya di itu Taman Getsemani, ya. Itu kan di Bukit Zaitun. Nah, kalau di Yerusalem aja nggak ada penginapan, apalagi di Bethlehem, kota kecil, Bapak Ibu, ya. Ada itu Airbnb, Oyo, nggak ada, Bapak Ibu. Lalu rumah penginapan itu apa? Nah, kita bisa ambil kata aslinya apa? Kata aslinya itu adalah kata luma, Bapak Ibu. Jadi rumah-rumah orang Yahudi pada saat itu bentuknya kayak gini. Ada ruang atas, ada kata luma. Nah, ini digunakan untuk semua orang asing. Jadi orang-orang pada zaman itu wajib menerima orang asing. Dan mereka menyediakan tempat rumahnya itu selalu untuk orang asing di lantai atas. Nah, keluarga ada di lantai bawah. Mereka tinggal di sana, masak di sana, termasuk hewan persembahan. Jadi kalau mereka mau mempersembahkan hewan untuk persembahan korban, mereka harus karantina dulu 14 hari, Bapak Ibu. Dipisahkan dari hewan-hewan lain, dibersihkan, diperiksa nggak ada yang cacat, masukin ke rumah. Supaya nggak cacat berkumpul dengan hewan lain. Biasanya kalau sudah bagus, dibungkus kain lampin supaya nggak cacat. Nah, hewan-hewan ini bersih, Bapak Ibu, karena mau dipersembahkan. Nah, Tuhan Yesus, Yusuf Maria ketika datang ke Bethlehem, karena sensus, ruang atasnya penuh. Nah, ketika Yusuf Maria datang, kan Yusuf itu pulang ke kampungnya, ya. Banyak keluarga itu ke kotanya disebutkan dalam teks kita. Maka Yusuf itu diterima. Yusuf, ngapain kamu di atas? Kenapa? Kamu kan bukan orang asing. Yuk, kamu tinggal aja sama kami. Kamu kan keluarga kami. Lalu tinggallah Yusuf Maria di ruang bawah. Lalu Maria melahirkan dan Yesus dibaringkan di palungan. Wah, ini kalau guru sekolah minggu saya tahu, ya, kisah ini, mungkin drama tidak ada tempat itu nggak ada itu, ya, Bapak Ibu. Wah, saya nggak akan main drama. Puji Tuhan, guru sekolah minggu saya belum tahu nih, Bapak Ibu, ya. Saya main drama jadinya. Jadi kita bisa gali lebih dalam dari konteks-konteks seperti itu, ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Jadi setiap kata itu penting. Keterangan waktu juga, ya, kita bisa lihat beberapa keterangan waktu. Lalu ketika, segera, itu segera di ayat 5, segera di ayat 6 itu beda. Kita bisa lihat, ya, segera, aku harus segera menumpang di rumahmu. Karena cepat-cepat waktunya Tuhan Yesus, dia hanya mau lewat. Zakius, segera turun. Karena Zakius itu menunjukkan ketaatan, ya. Jadi itu bisa kita gali. Kita bisa gali juga kata yang sering diulang. Ada beberapa kata yang diulang nih. Melihat. Melihat tuh dalam teks kita ayat 1-10 tuh sampai dengan 4 kali loh diulang. Orang banyak hari ini. Nah, coba Bapak Ibu, saya mau minta Bapak Ibu coba lihat ayat 1-10. Berapa kali kata Zakius disebut? Coba. Zakius. Ada berapa kali tuh? Ada berapa kali? Ada yang udah dapat? Zakius berapa kali disebut Zakius?
5 sama judulnya. Oke, 5 sama judulnya. Ya, benar. Jadi 4 kali lah ya, Bu ya. Benar, Bu. Sampai 4 kali disebut loh, ya. Ayat 5 juga Tuhan Yesus bahkan nyebut Zakeus, ya, begitu. Saya punya teman namanya Pendeta Darwin, Darwin Darmawan itu. Sekarang jadi Sekum PG itu ya. Pak Darwin itu pernah ngomong gini, waduh nama gue hilang sejak jadi Sekum PGI. Sekarang jarang yang nyebut Darwin. Sebagian besar orang nyebutnya Pak Sekum, Pak Sekum, Pak Sekum. Waduh, sekarang sebutannya Pak Sekum ya. Bapak dan Ibu, kenapa Tuhan Yesus di ayat 5 nggak ngomong gini? Hai, kepala pemungut cukai, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Tuhan Yesus harus menyebut, hai Zakeus? Karena Tuhan Yesus mau memperdengarkan nama itu kepada banyak orang. Ingat arti nama Zakeus? Bersih, tidak bersalah. Hai orang bersih, hai orang murni, aku harus menumpang di rumahmu. Wah, itu bagus ya, Bapak dan Ibu. Jadi kata yang diulang tuh penting ya. Nah, kemudian ada nggak kata-kata kecil di dalam bacaan ya? Ada beberapa kata kecil nih di situ. Setengah, harus, itu juga penting ya. Nah, kisah yang lain misalnya kisah Tuhan Yesus mengutus murid Yesus. Petrus dan Andreas. Yakobus dan Yohanes. Kata dan itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada dannya, wow, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes itu berarti satu-satu. Tapi kalau dan berarti dua-dua ya. Jadi kata-kata itu penting. Wah, udah deh. Udah 7 langkah nih ya. Kita udah gali, udah 7 langkah, udah banyak sekali yang kita temukan. Kita udah gunakan panca indera, kita sebutin nama tempat, nama toko, kata kerja, kata waktu, dan lain-lainnya. Biasanya Bapak Ibu, kalau udah melakukan pengamatan secara sungguh-sungguh ini, banyak pertanyaan muncul. Ya, misalnya, kenapa Tuhan Yesus harus menumpang di rumah Zakius? Padahal di ayat 1 disebutkan Yesus melintasi kota itu. Kenapa ya harus menumpang di rumah Zakius? Nah, itu salah satu pertanyaan yang muncul gara-gara kita mengamati, Bapak Ibu. Coba, saya mau ajak Bapak Ibu, coba menuliskan atau menyebutkan, sampaikan pertanyaan apa yang muncul dari pengamatan Bapak Ibu. Silakan. Boleh open mic-nya. Ada pertanyaan apa yang muncul? Saya akan catat nih. Apa yang menyebabkan Sakeus berkata mau memberikan setengah dari miliknya setelah Tuhan Yesus mau ke rumahnya? Oke, bagus banget nih Bu Lucy ya. Mengapa Zakius mau memberikan setengah dari miliknya? Wah, itu bagus nih ya. Makasih Bu Lucy. Ada lagi yang lain? Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh boleh ya dalam kisah kita. Bapak disebut anak Abraham. Makasih Pak Richard, ini bagus banget ya. Mengapa disebutnya anak Abraham? Wah, ini ayat 8 itu ya. Ayat 9 ya Pak ya. Ayat 9 anak Abraham ya. Makasih Pak Richard. Ada lagi yang lain? Wah, ini ada dari Pak Kevin ya. Kok bisa Tuhan Yesus kenal nama Zakius? Dari mana Tuhan Yesus kenal Zakius? Wah, ini bagus juga nih ya. Tuh tiba-tiba manggil Zakius, turunlah. Wah, itu bagus. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saja kita dapatkan. Misalnya, mengapa Zakius ingin melihat Tuhan Yesus? Mengapa harus rumah Zakius? Mengapa disebut anak Abraham? Ya. Mengapa Zakius harus mengembalikan 4 kali lipat? Nah, itu juga pertanyaan yang menarik tuh ya.
Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengamati firman, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ini, lalu jangan nyerah. Wah, udahlah, ini mah tanya Pak Kevin aja lah. Jangan, Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan itu dekat dengan kita. Maka kita harus menemukan jawabnya juga. Gimana caranya? Yuk, saya mau tuntun nih. Caranya adalah balik lagi dengan 7 langkah pengamatan. Pakai panca indera lagi, nama toko, nama tempat, kata kerja, dan seterusnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu menemukan sesuatu. Ya. Saya mau tuntun Bapak Ibu menjawab semua pertanyaan itu. Ya. Yuk. Pertama yang kita lakukan, lihat depan dan belakang. Kita bisa mundur sedikit. Di pasal 18 ada kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta. Kisahnya diawali dengan gini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Wah, ini dekat Yeriko nih. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dan orang itu lalu ayat 43 mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi, wah, ini mungkin Zakius juga dengar nih. Hampir tiba di Yeriko. Tapi kan bacaan kita nggak ngomong ada Zakius nih ya. It's okay ya. Nggak apa-apa, kita mau coba gali lebih dalam lagi ya. Coba kita mundur lagi ya. Ada kisah tentang Lewi di Lukas 5. Lewi, pemungut cukai lagi kerja, lalu Tuhan Yesus panggil, ikutlah aku. Ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ayat 29, lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kira-kira Zakius datang nggak ya? Bisa jadi datang karena Bisa dia saja. salah satu pemungut cukai. Pemungut cukai juga. Tapi di teks kita nggak disebutkan Zakius datang. Tapi kalau nalar kumpul orang-orang pemungut cukai, kemudian mereka ngobrol, mungkin aja ya. Yesus bertanya kepada Lewi, Lewi, kamu nggak pamit dulu dengan bos kamu? Nanti dia tanya kenapa kamu resign ya. Ngomong dulu lah. By the way siapa? Bos kamu namanya. Wah, dia ngobrol lah mereka nih ya. Itu kan tapi tafsir kita ya Bapak Ibu ya. Cuma tafsir yang ada dalam koridornya ya, itu masih bisa. Saudara. Dan mungkin saja nama Zakius disebut di sini. Kalaupun dia nggak datang. Tapi kalau dia datang ya berarti udah ketemu dong ya begitu. Nah, kisah kita ini puncaknya itu klimaksnya itu ada di sini nih. Di mana orang-orang itu problemnya dalam kisah kita ini ada orang-orang yang ngomongin, dia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa orang berdosa yang dimaksud? Pemungut cukai. Pemungut cukai. Zakius. Zakius, ya. Nah, biasanya kenapa nih mereka nyebut Zakius orang berdosa? Ya, karena pekerjaannya pemungut cukai ya. Ya, Tapi ngambil siapa biasanya yang pertama kali komplain-komplain kalau Tuhan Yesus ngajar? Biasanya siapa tuh yang biasa komplain kalau Tuhan Yesus lagi ngajar, lagi mengadakan mujizat? Orang Farisi. Orang Farisi ya. Mungkin saja pertama kali ini muncul dari orang Farisi. Dia menumpang di rumah orang berdosa nih. Masa gaul sama pemungut cukai? Nah, orang Farisi ahli Taurat tuh mendasari semuanya dengan Taurat ya. Mungkin mereka menyangka Zakius itu nggak jalanin Taurat sehingga dia sebagai orang berdosa. Pada sisi yang lain, dia dicap sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena dia pekerjaannya pemungut cukai, bekerja untuk penjajah. Nah, saya mau tanya begini ya, Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu diterima jadi pegawai negeri, kemudian kerja di kantor pajak, Bapak Ibu senang atau sedih? Senang lah ya, begitu. Atau Bapak dan Ibu akan mengatakan kepada anak Bapak Ibu, Dek, kamu ini orang berdosa. Enggak lah ya, kita senang ya, begitu. Misalnya ada warga jemaat GKI Paskal nih, terpilih jadi kepala kantor pajak, lalu mengadakan kebaktian syukur di rumahnya. Bapak Ibu mau datang?
Ya kita datang lah ya. Masa kita berkata, enggak lah aku nggak mau datang, dia orang berdosa. Tapi kalau setelah setahun jadi kepala kantor pajak, ternyata rumahnya jadi besar, Harley-nya jadi tambah banyak, begitu ya. Bapak Ibu, apa yang dalam benak kita? Korupsi. Sepertinya korupsi. Wah, ini pasti dia korupsi nih ya. Wah, itulah kejahatan pikiran Bapak Ibu. Orang-orang pada saat itu juga berpikir gitu. Ingat, dia kepala kantor pajak. Gajinya itu nggak habis sebulan Bapak Ibu. Dia kumpulin, kemudian dia beli tanah, buka usaha kecil-kecilan, lalu lama-lama jadi besar, 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 besar. Bisa aja dia jujur ya. Zakius juga begitu mungkin. Mungkin ya Bapak Ibu, kita coba periksa. Nah, saat itu ketika orang banyak berpikir dia sebagai orang berdosa, Zakius berdiri, ayat 8 nih. Berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, jangan kagum dulu dengan setengah ya. Saya baca Mark Zuckerberg yang punya Facebook, yang punya Instagram itu, Bapak Ibu. Dia menyerahkan 99 hartanya untuk aksi sosial dan dia hanya hidup dengan 1% hartanya. Keren ya, itu lebih keren dari Zakius itu Bapak Ibu. Tapi 1%-nya Mark Zuckerberg itu berapa kalinya saya, Bapak Ibu. Jadi banyak banget dia bisa hidup berapa kali keturunan dengan 1%-nya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kagum dulu. Nah, sama juga dengan Zakius. Zakius setengahnya itu tuh berapa persennya dari orang banyak pada saat itu. Dia masih bisa hidup, aman dia begitu. Tapi yang menarik di ayat 8 ini adalah justru kata yang berikut, yaitu sekiranya. Kata sekiranya ini Bapak Ibu menunjukkan apa? Udah pasti atau belum sekiranya? Belum. Belum tentu. Hmm. Tapi dia itu sambil berdiri dan berkata Bapak Ibu. Orang seperti apa yang bisa melakukan seperti ini? Berdiri dan berkata. Sekiranya Bapak Ibu ada yang aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Orang seperti apa Bapak Ibu? Jujur sih. Iya, orang yang namanya Zakius. Bersih, murni. Dia berani digugat. Ketika orang menggugat dia, dia berani untuk diperiksa. Silahkan periksa aku. Sekiranya ada yang aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Saudara, 4 kali lipat itu adalah aturan Taurat di Keluaran 22. Ayat 1 sampai 17 ya, itu semua berapa kali lipat orang harus mengembalikan kalau dia merampas sesamanya. Ternyata Zakius tahu aturan itu. Ketika ahli-ahli Taurat yang mencap Zakius sebagai orang berdosa, dengar itu, mereka kaget. Wah, dia itu ternyata tahu aturan Taurat ya. Wah, ini luar biasa nih. Nah, itulah kenapa kisah ini diangkat. Bapak Ibu ini kan ya kita bisa komplain juga ya. Nah, itu mau bisa-bisa Zakius Pak berdiri lalu ngomong di rumahnya begitu ya. Tapi kan di sana ada Yesus. Apa reaksi Yesus? Kita lihat ya. Ayat 9. Yesus langsung berkata begini, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Siapa di rumah itu Bapak Ibu? Ada siapa aja di rumah itu? Sakeus dan keluarganya dan orang Zak lain banyak. Benar, Zakius, keluarganya dan orang banyak Bapak Ibu. Jadi banyak orang, bukan hanya Zakius saja. Nah, menariknya adalah ini. Kata-kata anak Abraham. Ya, Bapak Ibu ketika Yesus berkata soal anak Abraham, kata anak Abraham itu mereka dibawa untuk mengingat janji Tuhan terhadap Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Bapak dan Ibu, orang banyak pada saat itu mengutuk Zakius sebagai orang berdosa. Mereka diingatkan oleh Yesus, hati-hati dengan pikiranmu. Saat engkau mengutuk anak Abraham, kamu juga akan dikutuk. Karena anak ini pun anak Abraham.
Nah, inilah perubahan yang Tuhan Yesus mau lakukan terhadap orang-orang di tempat itu. Makanya, jadi Tuhan Yesus lalu memperkenalkan diri sebagai anak manusia yang telah datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang, Bapak Ibu? Dalam kisah kita siapa yang hilang? Berdosa semua orang yang Masih ngomong Zakius yang hilang? Siapa yang hilang dalam kisah kita? Yang hilang adalah semua orang Yeriko, Bapak Ibu. Orang-orang ahli Taurat yang mencap Zakius sebagai orang berdosa dengan cara pandangnya. Zakius, keluarganya, dan semua penduduk Yeriko. Ingat, ada kutub Yosua yang Tuhan Yesus ingat juga mungkin. Ketika dia mau melintasi, dia berhenti sejenak dan dia mau, Zakius, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Aku ini pengen nyelamatin seluruh kota ini lewat kamu. Makanya ayat 7, ayat 8, ayat 9, untuk apa? Ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa di rumah Zakius? Ya supaya semua orang jadi konsentrasi. Kalau di bawah pohon ara di mana Zakius manjat, wah semua orang sibuk nyari pohon ara, buah ara. Tapi kalau di rumah Zakius semuanya konsentrasi dan Tuhan Yesus bisa ngajar dengan baik. Nah, inilah kisah tentang Zakius, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah melakukan eksposisi sederhana dengan hanya mengamati kata-kata tanpa harus ada buku-buku tafsir lain ya. Kita hanya menggunakan 7 langkah pengamatan dan akhirnya kita menemukan ya ada pesan khusus. Mungkin kalau Tuhan ngomong sapi, kita udah dapet nih sapinya nih ya. Nggak lalu berubah jadi iblis ya. Saya sampai sini dulu, kalau ada pertanyaan silakan ya. Semoga ini berarti ya Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke Pak Kornel ya. Terima kasih Pak Hendra. Menarik ya. Menarik, bingung, seru. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Nih kita spesial jawab sama Pak Hendra nih. Pertanyaan? Monggo, monggo. Nggak harus pertanyaan loh. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, aduh saya perasaannya gimana ya. Aduh, saya mau minta maaf sama Zakius karena beratus-ratus tahun saya mencap Zakius sebagai orang berdosa. Ternyata Zakius itu namanya benar. Silakan ya, berbagi apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya. Kalau guru sekolah minggu pembinaan kayak gini, Pak, untuk memperdalam ilmu, itu bagus, Pak. Wah, ini ya, nih, ini Bu Aitin, Ibu Marina nih. Bu Marina silakan. Ya, selamat malam Pak Indra. Terima kasih untuk pemaparannya. Selamat malam Ibu dan Bapak. Terima kasih buat waktunya. Ada beberapa yang didapetin nih. Jadi setidaknya mengaku dosa juga ya Pak Indra. Karena sama seperti apa tuh guru sekolah minggunya Bapak. Jadi kalaupun ada drama pasti ada anak-anak yang no, tidak ada tempat lagi gitu ya. Tapi dengan pemaparan itu semoga apa itu membuka pengetahuan, wawasan dan memperbaiki untuk kedepannya bahwa Yusuf itu karena keluarga jadi tahu posisinya. Kalau saya sih usulan boleh nggak minta PPT-nya yang tadi gitu, karena ada beberapa yang tadi saya tinggal karena dipanggil anak dan sebagainya. Kalau boleh sih Pak gitu. Dan mungkin kalau boleh di mana mendapatkan kartu itu kayaknya seru juga tuh. Gitu Pak. Lalu yang kedua adalah yang tentang Sakeus ya, bahwa Sakeus itu murni, jujur, tidak bercela, itu sungguh-sungguh kita kayak orang Farisi selama ini. Saya gitu ya. Jadi terima kasih untuk apa yang udah dibukakan di malam ini. Terima kasih. Gitu Pak. Ya, terima kasih.
Saya responi ya Pak Kornel ya. Makasih Bu Silakan. Marina. Ya, nanti saya akan kasih ke Pak Kevin, ke Pak Kornel PPT yang saya pakai. Silakan mau dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya, ini sesuatu yang harus jadi berkat buat banyak orang. Terus card game benang merah bisa didapat di Instagramnya Bu, benang merah card game. Bapak Ibu bisa klik aja di Instagramnya, lalu ada adminnya di sana. Eh, bisa beli di sana. Gitu. Oke, Pak, makasih. Boleh ya, jadi bisa membantu terutama mungkin GSM gitu ya. Tapi kalau misalkan ceritanya langsung dirubah, nanti banyak banyak penolakan dari jemaat-jemaat juga pusing juga, Bu Marina. Mendingan nanti dibicarakan dulu, kita siapkan dulu mana kira-kira yang Aduh, iya kalau nggak bener-bener. repot. Iya, 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 Siap, iya. Pak. Ya, Oke, Pak. Ingat tapi Bapak Ibu ya, tadi di awal saya bilang hermeneutik itu ada 3 aspeknya ya, ada ilmunya, ada seninya, ada tindakan spiritualnya. Jadi ya ini seninya ya. Saya menafsir dengan cara saya, mungkin Pak Kornel bisa menafsir dengan caranya yang berbeda, ya itu nggak ada masalah selama ilmunya dipakai ya begitu. Nah kami kenapa bikin card game ini supaya untuk bisa akhirnya orang bisa menggali firman dengan ya lebih praktis lah, lebih menyenangkan begitu, jadi bisa bermain bersama. Gitu Pak. ya, ada yang lain lagi Bapak Ibu, silakan. Saya Yang mau mungkin bertanya, yang pakai silakan, Ci Lucy. nggak bertanya ya, cuman sebelumnya saya mau minta maaf juga sama Sakeus. Pertama-tama mau minta maaf karena berpikir kan dalam kisah Sakeus itu pemikirannya kita pasti yang pertama-tama yang diingat, oh pemungut cukai ini orang yang berdosanya itu dia gitu. Tapi dengan 7 langkah yang tadi udah dijelaskan, jadi mengerti sebenarnya bukan kita nggak bisa ngejudge orang pas pertama dengan jabatannya atau dengan yang kita nggak tahu sama sekali tapi kita udah ngejudge saja oh itu orangnya berdosa gitu kan tapi ya ngucapin terima kasih dengan 7 langkah yang ada yang tadi udah dijelaskan jadi lebih tahu gitu kita jangan terburu-buru menjudge orang hanya karena jabatannya atau namanya atau apapun itu tapi sebelumnya harus menggali terlebih dahulu eh, apa benar apa enggak gitu yang jadi pemikiran kita itu. Makasih ya Pak Hendra. Iya, mulai terbuka yang mau minta maaf. Dan ini baru satu kisah loh. Nanti banyak-banyak kisah lain yang mesti kita minta maaf. Soalnya nih kalau dibuka semua, terus sakit saja kita udah minta maaf nih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Saya lah. Silakan, Richard. Ya, jadi terima kasih juga untuk pemaparannya bisa membuka pandangan kita semua gitu untuk mempelajari Alkitab dengan lebih benar lah gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin ini ya, buat pemula yang mau mulai baca Alkitab nih, ada urutan kitabnya gitu. Ada nggak kira-kira yang paling mudah dipahami oleh awam gitu? Mulai dari mana aja gitu. Terima kasih. Oke. Berarti ini minta masukan dari Pak Hendra. Iya, Kalau iya. ada yang baca Alkitab secara awam nih, kira-kira mana, mulai dari mana nih? Jadi sekali lagi Alkitab kita itu di bahasa Indonesia Pak ya, jadi udah deket kita. Jadi kita harus singkirin dulu kalau mau baca Alkitab, aduh ini pasti susah ini bahasanya nih aku nggak ngerti. Ah udah susah beneran. Tapi kalau kita suka cita, aduh terima kasih Tuhan ini bahasanya udah bahasa Indonesia. Pasti saya ngerti. Nah kita mulai dari mana pun nggak ada masalah. Di banyak lembaga penerjemahan Alkitab, biasanya mereka memulai dari Lukas. Ya, karena Lukas itu runtut, bahasanya bagus, baku, dan itu memudahkan kita untuk menangkap kisah Tuhan Yesus juga secara runtut, ya, dan mudah.
Kita bisa awali dari Injil, ya. Nah, itu juga baik. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau membaca secara khusus kisah sejarah suci dengan runtut, bisa saja jadi baca dari Kejadian, ya. Nah, runtut terus sampai dengan selesai. Itu kanonisasinya kita udah cukup baik untuk menggambarkan kisah-kisah apa sejarah suci itu. Nah, setiap kali kita beli Alkitab apa namanya Alkitab cetak, di sana sekarang LAI udah nyertakan buku baca Alkitab 1 tahun habis ya. Itu ada. Kalau Bapak Ibu punya handphone Android atau iPhone ya, bisa beberapa aplikasi ya, YouVersion misalnya, Bapak Ibu bisa dipandu untuk bisa habis dalam 1 tahun baca Alkitab dengan baca mana dulu. Dia bacanya silang 4 tempat ya. Jadi ada kisah perjanjian lama, perjanjian baru, surat rasuli, dan Mazmur. Dia kayak leksionari gitu, tapi itu bacaan 1 tahun lah. Jadi nggak ada masalah Pak Richard dari mana saja, tapi kalau buat orang yang sangat baru dalam pemahaman iman, saya menyarankan dari Lukas, Injil, begitu itu diawali dulu. Begitu, makasih. Ya, makasih Pak. Oke. Terima kasih, Richard. Oke, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Yang penasaran nih, atau minta maaf juga mungkin. Minta maaf juga boleh. Atau ada yang mau ngasih masukan malah, mungkin ada yang lebih, ada sudut pandang lain yang terlewat, yang mau di-share. Boleh juga tuh. Ya, Pak Kevin mau nyampein sesuatu? Kayaknya udah open mic dia. Oh iya, mau ini aja, remind aja. Memang Zakius tuh jadi jadi menarik ya pusat kita belajar hari ini. Oh, kita belajar ini, belajar itu dari kisah Zakius. Tapi tolong diingat ya Ibu Bapak, kembali kita pertemuan hari ini eh, justru mau ngebekalin kita supaya kita bisa eh, punya cara baca Alkitab yang seperti tadi Pak Hendra ajarkan gitu, dan itu bisa diterapkan di teks-teks yang lain ya Pak Hendra. Itu makanya penting tadi kita belajar 7 tahapnya, terus kita belajar elemen-elemen apa yang bisa kita gali itu. Jadi eh, cara yang sama Pak Hendra ya bisa diterapkan di teks-teks yang lain. Terus kedua saya mau bertanya nih ke Pak Hendra gitu ya, mewakili situasi tadi itu waktu Pak Hendra nanya. Ini ada yang mau nanya nggak? Karena mendalami ini kan pasti bakal muncul pertanyaan ini ya. Ternyata nggak ada yang nanya Pak ya, pertanyaannya sedikit gitu. Nah, saya jadi pengen nanya gitu. Gimana kalau dalam menelusuri mendalami teks itu, kita baca, kita gali, tapi mungkin ada dari antara kita yang nggak terbesit pertanyaan tuh Pak. Gimana tuh Pak? Nggak apa-apa juga kalau nggak ada pertanyaan. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang terpenting adalah kita membaca bukan hanya sekedar baca. Sebenarnya kan baca Alkitab mau ada apa tujuannya ya? Ada yang mau menghabiskan saja pembacaannya supaya bisa ada prestasi. Saya sudah khatam begitu, itu juga nggak apa-apa. Menurut saya juga itu baik ya. Tapi kalau ada, aduh saya nggak pengen hanya sekedar khatam, tapi juga saya ngerti apa yang difahami. Nah, bisa dengan cara 7 langkah ini ya. Dan saya dan 3 teman saya udah siapin satu alat yang sederhana sekali dan ini menarik, bisa simple ya, bisa dipakai untuk gali. Hmm, itu bisa lalu lebih dalam lagi. Nah, biasanya kalau kita nggak ada pertanyaan-pertanyaan, ya saya sih asumsiin ya, karena kita pertemuan Zoom gitu, kita malu atau gimana cara open mic-nya nggak bisa dan lainnya begitu. Nah, tapi Bapak dan Ibu, saat kita gali lebih dalam, pasti banyak pertanyaan. Kenapa? Karena tuh ada banyak yang terlewat ya. Misalnya tadi aja kata melintasi. Saya yakin Bapak dan Ibu ada banyak dari kita yang nggak mengamati kata-kata itu. Melintasi. Dan ternyata melintasi itu penting banget ya, kata itu. Nah, itu yang bisa diperdalam. Cara menjawabnya gimana? Ya, balik lagi tadi, pakai panca indera, amati lagi dengan 7 langkah itu. Pasti Bapak Ibu dapat jawabannya. Ya.
Prosesnya dengan 5 cara pandang, lihat ke atas, lihat ke bawah, depan, belakang, lihat saat ini. Juga dengan 7 langkah. Semuanya ada di kartu benang merah ini kita udah siapin untuk bisa menolong kita mudah sekali baca. Apapun kisahnya, ya begitu. Nah, sebenarnya ada pesan untuk menyampaikan renungannya gimana, tapi kita tunda dulu ya, Pak Kevin ya, supaya nggak terlalu berat nih begitu. Ya, saya sangat terbuka untuk Bapak Ibu kalau mau dalami lagi ya, karena ada beberapa bagian Alkitab misalnya kayak Mazmur, kitab-kitab puisi dan lainnya ada beberapa pendekatan yang perlu ditambahkan. Tapi prinsipnya sama, hanya beberapa hal yang perlu ditambahkan. Membaca perumpamaan misalnya gitu, gimana caranya? Itu juga menarik sekali ya. Itu perlu juga kita terus gali. Jadi masih banyak banget. Dan saya sangat terbuka kalau Bapak Ibu rindu terus secara rutin menggali, membekali diri ya. Wah, itu bagus banget ya gitu. Ini ada Pak Krisnata nih mau angkat tangan. Silakan, silakan. Silakan Kok Kris, mic-nya Kok Kris. Oh, nya poho baru videonya. Pak Hendra, malam. Eh, saya mau tanya untuk eh, bila kita menemukan bacaan yang kemudian agak eh, membuat kita mengernyitkan dahi gitu. Misalnya di bacaan eh, kita kan ada kelompok baca Alkitab juga ya. Di bacaan eh, di 1 Samuel barusan hilang. 1 Samuel 13 ayat yang pertama itu disebutkan Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja, 2 tahun ia memerintah atas Israel. Kok kenapa cuma 2 tahun gitu? Misalnya kalau kita ketemu dengan ayat yang seperti itu, pendekatan kita gimana untuk memahaminya? Makasih Pak Hendra. Iya, Pak. Nih sinyal saya agak begitu nggak bagus nih kelihatannya. Semoga saya bisa tangkap apa yang Bapak tanyakan ya. Jadi Pak, setiap kali ada kata ya, entah kata keterangan waktu, keterangan nama gitu, kita coba perdalam Pak ya. Dan ke depan ke belakang ya begitu. Nah itu bisa lalu bisa membuat kita akhirnya menemukan apa-apa yang penting di kisah itu ya begitu. Dan itu saya pikir menjadi catatan yang penting untuk kita nggak hanya baca tapi berhenti sebentar gitu ya. Itu apa namanya akan membuat ada banyak informasi-informasi tambahan yang bisa kita dapat ya. Sama seperti yang Bapak tanyakan ya. Eh, Berapa tahun Saul itu malah apa memerintah itu akan kita dapat kalau kita baca depan ke belakang dan kita bisa melihat hal itu dengan lebih komprehensif kalau kita punya waktu untuk sejenak melihat apa proses yang makin dalam ya sebenarnya banyak penafsir mengatakan pemerintahan Saul itu kan 40 tahunan ya begitu ya. Tapi kenapa disebutnya cuma 2 tahun begitu? Nah itu saya nggak punya jawaban sekarang Pak. Saya nggak tahu kisah utuhnya ya. Saya nggak hafal dalam kisah yang Bapak sampaikan itu. Tapi kalau disebutkan di 1 Samuel berapa ya tadi Pak? 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ya. Iya. Setelah Saul berumur ayat berapa itu Pak ya? Ayat yang pertama. Kalau di LAI kan ditulisnya Saul berumur sekian tahun. Cuma gitu. Jadi nggak spesifik jelas. disebut jelas Iya. ya betul betul. Ini sebenarnya masalah naskah sih biasanya Pak, masalah naskah yang mungkin kehilangan angka pastinya lalu
disepakati terjemahannya sekian tahun begitu ya, begitu Pak. Jadi saya merasa bahwa ada beberapa bagian Alkitab yang mungkin kita ya mengerenyitkan dahi ya ketika melihat bagian-bagian itu. Tapi kalau kita melihat secara lebih besarnya lagi, kalau kita menemukan yang spesifik itu bingung, coba diperluas gitu Pak, maksud saya. Diperluas supaya kita jangan sibuk dengan yang itu, tapi pesan utamanya apa, gitu Pak. Iya, Sama seperti kalau kita melihat nanti beberapa kisah-kisah yang lain begitu. Ini apa ya maksudnya ya si Anu begitu. Nah, tapi pesan besarnya apa gitu. Jadi jangan jangan terlalu lelah untuk yang detail-detail gitu kadang Pak gitu ya. iya. Belum lagi nanti kalau kita masuk ke perumpamaan begitu ya. Ada beberapa perumpamaan yang mungkin akan membuat kita tergoda untuk detailing ya. Misalnya kisah lalang dan gandum ya gitu ya. Ini gandumnya itu siapa ya? Lalang itu siapa begitu. Kalau disebutkan dalam kisah perumpamaan itu, penjelasannya pasti Tuhan akan memberikan penjelasan. Tapi kalau enggak, ya jangan dihubung-hubungkan begitu ya. Gitu, Pak. Jadi lebih luas saja. Lebih luas kalau bingung, saya yang spesifik, coba dilihat yang lebih luas supaya pesan utamanya tetap dapat. Gitu. Oke. Jadi kalau ada yang cukup eh apa? Kita jadi berpikir oh agak sedikit aneh, bisa di drop aja dulu gitu ya. Masuk ke Ya, laci ya. ya sambil kita melihat nanti depan belakangnya gitu, Pak. Iya. Depan belakang, nah nanti kita akan menemukan ya kisahnya. Sampai hari ini saya juga masih menemukan beberapa hal-hal yang saya belum dapat jawabannya ya. Hal-hal yang masih terus perlu diperdalam. Oke Pak, terima kasih Pak. Menarik, menarik, menarik. Ini sebenarnya kita masih ada agenda lagi ya, tapi ya tadi seperti yang Pak Hendra sebutin, bahwa tadinya kita tuh ada eh, menyampaikan renungan dan lain-lain, kayaknya nggak sempet sih ya. Ini perlu ada sesi dua nih Pak Kevin. Iya, benar-benar. Kita rencanakan, kita agendakan. Kalau memang ibu bapak tertarik ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan ada lagi nggak? Atau sesuatu yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, saya akan serahkan ke Pak Kevin untuk menyampaikan beberapa patah kata. Ada lagi Bapak Ibu? Paling saya terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, Richard silakan. Tadi kan tepat dijelaskan ya, meskipun di sisi saya ada gangguan suara gitu, bahwa kalau kita membaca teks Alkitab itu harus mengerti konteksnya itu. Nah, itu cara mendapatkan konteksnya bagaimana? Misalnya contoh nih, kemarin saya sempat diskusi dengan salah satu teman, ya dia sudah lulus sekolah teologi gitu, dan dia memaparkan bagaimana kisah Abraham dan Ishak itu. Waktu Ishak dipersembahkan, kenapa kok tidak protes gitu dia? Dan ternyata jawabannya itu bahwa di bangsa-bangsa Kanaan itu praktik menyembelih anak itu suatu hal yang umum gitu. Dan di sini malah Tuhan mau menunjukkan pembeda bahwa ya dia itu tidak berkenan untuk hal demikian, makanya diganti domba jantan gitu. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Richard ya. Memang kalau lebih dalam lagi ya kita butuh uh, apa pakar atau alat bantu lain dalam pakaran itu ya. Maksudnya buku yang ditulis oleh pakar tertentu ya. Tapi jangan lalu itu apa mengecilkan hati kita. Oh berarti saya nggak studi teologi, nggak punya teman pakar, udah nggak bisa gali firman lah. Jangan, Bapak Ibu ya. Eh, dengan 9 episode tadi ya, itu aja udah nolong kita, Bapak Ibu. Nolong kita bahwa situasinya bagaimana. Nanti yang detail lagi itu juga ada,
begitu ya. Kita perlu kepakaran. Dalam kisah Abraham dan Ishak mau dipersembahkan misalnya ya. Apa pesan utamanya? Apakah itu terhilangkan ketika kita nggak ngerti situasi Ishak kok nggak ini ya, nggak berontak gitu? Enggak kan? Bahwa ketaatan Abraham tetap terlihat ketika dia jalan pagi-pagi dan memberikan menyerahkan anaknya. Tanpa kita harus memperdalam soal kenapa Ishak nggak berontak, kita tetap dapat pesan bahwa Tuhan meminta ketaatan. Ya, tetap bisa gitu, Pak. Jadi kadang kita juga terlalu spesifik dan akhirnya pesan utamanya jadi terbiaskan. Ya, nah, itu juga perlu ada di benak kita. Kan firman Tuhan itu untuk dimengerti ya Pak, begitu ya. Bukan sesuatu yang lalu disembunyiin untuk nggak dimengerti gitu. Maka Alkitab kita itu udah sangat sederhana untuk setiap orang bisa ngerti. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi ya bisa. Seperti yang kita lakukan malam ini itu sederhana kan, dan kita bisa memperdalamnya. Tapi jangan karena itu kita nggak punya, lalu kita, aduh saya nggak bisa deh. Jangan Bapak Ibu. Sesederhana yang kita lakukan malam ini, Bapak Ibu tetap bisa dapat pesan firman Tuhan. Begitu Pak Richard. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini Pak Harjawan juga jadi di chat juga ada nyampe ini. Ini salah satu sumber untuk kita cari tahu GPT katanya. Infonya ada di situ tuh. Itu bukan pendalaman itu ya. Oh, dan kita tutup dulu. Kita lanjut lagi ke Pak Kevin. Pak Kevin mau menyampaikan sesuatu sekaligus buat tutup mungkin Pak Kevin ya. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pendeta Hendra buat pelayanannya, menolong kami, mencerahkan kami dengan teknik cara membaca Alkitab yang mungkin kami sebelumnya nggak kepikiran ya. Biasanya mungkin kami terima ikannya, sekarang kami dikasih alat pancingnya untuk mancing sendiri. Terima kasih banyak. Dan yang penting buat kita ingat itu ada 5 cara pandang tadi tuh yang menarik buat kita praktekin. Kalau baca Alkitab, apalagi di sini ada teman-teman Bayu, ada ibu bapak penatua yang punya tugas untuk punya pelayanan untuk bawakan renungan juga di PMJ atau di komisi-komisi. Juga ada guru-guru sekolah minggu atau kita yang tertarik sama menggali firman. Kita dibekali dengan 5 cara pandang. Lihat ke atas untuk melihat Alkitab itu kita yakini sebagai firman Tuhan. Lihat ke bawah, kita amati, kita gali. Terus juga lihat ke depan, ke belakang untuk memahami konteksnya. Jadi nggak asal baca polosan gitu aja, yang penting saya lapor, tapi kita telusuri juga ke depannya, ke belakangnya gimana. Lalu jangan lupa juga dilihat ke saat ini ya Pak Hendra, untuk melihat relevansinya apa, biar nggak lewat gitu aja tuh cerita atau cuman sekedar jadi hafalan aja. Karena firman itu seperti lagu yang tadi kita nyanyikan juga, kita bisa bertumbuh, bahkan firman itu yang penting dalam menumbuhkan iman kita semua. Terima kasih banyak Pak Hendra untuk pertemuannya, untuk ilmunya. Sekali lagi bisa kita praktekin Ibu Bapak, meskipun mungkin belum bisa kita ini ya beranjak ke pembahasan gimana cara menyajikannya. Tapi kalau Ibu Bapak tertarik boleh klik link di bawah ini. nggak ada. Tapi kalau kita tertarik, juga nanti mungkin dibutuhkan oleh para penatua dan para penulis renungan, atau mungkin kita yang tertarik juga, nanti kita akan adakan sesi lain yang membekali untuk menyajikannya gitu. Terima kasih juga Ibu Bapak semuanya buat kesediaannya ikut. Ternyata kita selesai jam 8:30 ya. Sangat seru tadi. Jujur saya juga sampai nggak lihat jam gitu, ngikutin. Oh iya kesini bisa diginiin, bisa digituin. Menarik gitu ya, dan semoga bisa kepake buat
bukan cuma buat membawakan renungan tapi juga merenungkan buat diri kita sendiri masing-masing. Untuk itu kita menutup pertemuan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat hamba-Mu Pendeta Emeritus Hendra, kami hari ini dibekali satu kemampuan baru, kekayaan pengetahuan baru untuk bisa menggali Alkitab dengan cara yang sederhana, memperdalam Alkitab dengan cara yang bisa kami lakukan secara mandiri. Dan biarlah kami berdoa kepadamu dengan ilmu yang sudah kami dapatkan ini. Biarlah kami dapat mempergunakannya bagi pertumbuhan iman kami, pertumbuhan pengetahuan kami, pengenalan kami akan Engkau. Kami bersyukur juga atas Pendeta Hendra yang telah menjadi pemateri buat kami. Untuk itu kami mau mendoakan juga Pendeta Hendra biarlah dalam segala tugas, pelayanan, karya yang ada, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati hamba-Mu ini dimanapun ia berada. Kami sebentar lagi juga Tuhan akan melanjutkan kegiatan kami atau mungkin kami akan beristirahat. Biarlah kami menikmati masa-masa istirahat yang Tuhan percayakan pada malam hari ini dengan terus bersyukur, dengan terus mengingat bahwa momen rehat ini juga datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kami lewat momen rehat ini, lewat waktu yang akan kami tapaki ke depan, entah kami melakukan aktivitas lainnya, biarlah kami menghayati bahwa itu semua datangnya dari Tuhan untuk mendatangkan segala kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pak Kevin, mungkin sebelum ini bentar lagi kita foto dulu ya sebelum bubar ya. Tapi saya mau tanya dulu dong terakhir ke Pak Hendra, apakah ada pesan buat teman-teman kita semua di sini, Pak Hendra, setelah kita lewatin sesi ini? Ikut lagi ya kalau ada, kita mau gali firman lebih dalam lagi. Pak Hendra, ada tugas nggak buat praktek? Nanti kalau udah ada pertemuan lanjutannya saya kasih tugas, Pak. Oke, siap. Boleh, bentar, Pak Kevin boleh minta tolong difoto dulu? Oh, boleh. Boleh dibuka kameranya, Ibu Bapak. Kameranya boleh dibuka, Bapak Ibu. Buat praktek juga mungkin nih, Ibu Bapak yang join di Bayu, bacaannya 2 Samuel 1-2 ya. Nah, boleh dipraktekin tuh 7 cara bacanya tuh. Buat mengulik bacaan-bacaan Bayu. Sudah dibuka kameranya? Yang sudah saya foto, siap nggak siap, jadi kudu senyum terus. Ya, 3, 2, slide pertama nih, 3, 2. Oke. 1. Nah, slide kedua saya nggak tahu Ibu Bapak di mana. Iya. Oh iya. 1. Oke. Sudah. Oke, siap. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita lanjut ke sesi berikutnya nanti. Selamat malam. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih semua. Malam, makasih Pak. Malam semua. Pamit ya Kevin.